warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anakku yang mencintai, kesempatan hari ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu kembali pelajaran yang insyaallah kita akan bahas pada hari ini. Sebelum kita mengupas daripada tujuan syariat, tadi semuanya itu adalah syariat, kurban syariat, Al-Quran syariat. Yang perlu diketahui bahwasanya tancap dalam hati kita nggak ada syariat setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berani mengatakan ada syariat setelah Nabi Muhammad SAW, nanti dia bertentangan dengan ajaran Islam. Oleng, apa itu oleng? Pikirannya orang sama, ya. Anak, Pesawat oleh kapten. jadi jangan bisik. Orang Sunda bilang, "Eta nyaho palomo." Nyaho untuk palomo. Sekarang orang banyak beribadah, tapi nggak pakai syariat. Orang kalau beribadah tanpa syariat, apa kata Imam Zubair mengatakan, "Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu, ahmaluhu mardudatun baru." Orang yang beribadah tanpa mengerti ilmunya seperti orang yang nuang air bawahnya bolong, nggak ada penuh-penuhnya. Jadi kita beribadah harus mengerti apa itu syariat. Nah, bagaimana? Kenapa sekarang banyak orang yang mengaku nabi? Karena orang ya masa ya bahwasanya wa khatamun nabiyyin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan bahwa khatam sama khatim berbeda. Kalau khatam artinya penutup, kalau khatim artinya cincin. Makanya banyak yang mengatakan kalau misalnya setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, ya itu adalah dusta. Ya, kemarin belum lama ya di Sumatera 3 tahun yang lalu ada nabi ngaku namanya Nabi Tukimin. Kalau kita bahas dengan sholawat ya Habibi ya Muhammad, ngeresep di hati. Tapi kalau ya Habibi ya Tukimin, apa ngeresep anak-anak? Jangan jadi nabi, jadi kiai juga nggak pantas. Selanjutnya ceramah yang bisa disampaikan oleh Al-Billah, Abuya, Asy, kayak Tukimin. Pantasan saudara Ahmad Baihaqi. Jadi saya sebelum kita membahas tentang syariat, saya memberikan satu contoh. Kalau kita lihat di zaman sekarang yang nampak, Rati dengerin, Neng. Bapak lagi ngejelasin. Kalau Rati Anda kagak mau belajar, silahkan keluar. Kagak mau. Baik, saya ambil contoh, Bapak ambil contoh satu. Dalam agama Islam, toleransi sama siapa saja juga boleh. Tapi ingat, berdasarkan dalam syariat Islam, nggak boleh toleransi itu sampai kebablasan. Bahkan haram umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Kalau ada yang berani mengatakan orang Islam boleh toleransi, iya memang. Tapi ingat, akidah nggak boleh tergadaikan. Ini dengan tujuan syariat. Tuh kalau di Jakarta gimana tuh Pak? Ya nggak boleh. Mayoritas kan orang Jakarta adalah orang Islam. Kalau kita di Bali kita nggak protes, di NTT kita nggak protes, karena di NTT mayoritas orang non Islam, orang-orang yaitu Kristiani. Di Bali juga sebaliknya, sama, dia adalah punya wali kota yang Kristen, kita nggak protes. Tapi kalau penduduknya mayoritas Islam, haruslah kita mentancapkan daripada syariat. Apa itu syariat? Ingat, syariat ya menurut bahasa adalah suatu jalan. Ya, jadi syariat menurut bahasa adalah jalan. Orang ibadah tanpa syariat kayak antum berak nggak cebok. Apa namanya? Efek. Iya, saudari mungkin misalnya
Bis berak, ya, agak cebok langsung lari, ya, bau nggak kira-kira? Sama orang ibadah harus ngerti apa itu syariat. Ini jalan. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau norma ilahi yang bertujuan mengatur kehidupan manusia dalam rangka hubungan dengan Allah dan manusia. Pendeknya, syariat menurut istilah adalah suatu hubungan hablum minallah wa hablum minannas yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada di Al-Quran, kita lari ke As-Sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah, kita lari ke ijma. Kalau nggak ada lari ke ijma, baru ke kias. Itulah Islam. Orang yang mengerti akan syariat Islam, dia nggak gampang nyalain orang. Kalau dia luas ilmunya, dia pintar, cerdik, dia nggak gampang nyalain orang. Tapi kalau dia bodoh, kagak bisa apa-apa, makanya banyak orang mengatakan maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ya, Isra Mi'raj dia gonggongin bid'ah, sedangkan Jablay dia kagak gonggongin, ya, Facebook ada di zaman Rasulullah. Tahlilan dikata bid'ah. Oh, kenapa Facebook kagak dikata bid'ah? Oh, kita menakal-akalan. Ya, syariat. Ya. Jadi anak-anakku yang tercinta, bahwasanya kalian harus tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar. Iya, Pak. Contoh, sebelum sholat harus bersih dari 2 hadas. Iya, Pak. Ada yang tahu hadas menurut bahasa apa? Ratif, hadas menurut bahasa apa? Iya. Kan Bapak belum ngajarin. Ya. Nggak tahu, Bongke, Pak. hadas menurut bahasa? Nggak tahu kan Bapak belum ngajarin. Oh, belum ngajarin. Iya. Apakah harus ngaji belajar dengan bapak semua? Tidak. Kan saya anak kompet, Pak. Ya. Apakah belajar itu harus pada konteks? Tidak. Ya. Hadas secara bahasa adalah sesuatu yang timbul. Ya, upil timbul, hadas. Ya, air ludah timbul, hadas. Cara bahasa. Tapi menurut istilah adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang yang tidak terlihat oleh kacamata indera, yang sekiranya tidak ada unsur untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu hadas. Ya, sebelum kita memasuki sholat, terlebih dahulu kita namanya berwudu. Ya, benar. Mulut kencing dulu. Dari Karwati lagi sedang semangat makanya. Bagus. Anak aku, Pak, anak kompet dia tahu, Pak. Ya, jadi hadas ini juga syariat. Kemarin disampaikan teman-teman kita juga syariat. Disampaikan Ibu, ya, Mariati dan Ibu Asuro, itu syariat. Ya, itu syariat. Kenapa syariat? Ya, itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau ngikutin syariat, berarti kita bertentangan dengan syariat. Toh, kenapa sih adanya syariat? Ya, kalau kita adanya syariat, jadi hidup nggak berantakan. Kita nggak tahu mana hak Allah, mana hak manusia. Contoh hak Allah mana? Yaitu sholat 5 waktu. Terus mana lagi hak manusia? Yang haram jangan diembat, yang halal jangan ditinggalkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di antara keduanya itu ada yang namanya syubhat. Baik, ya, di sini boleh kalian baca sendiri untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan. Tujuannya nih kedamaian, kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada dalam surat Al-Qur'an, ya. Yang mana kalau kita berdoa, ini namanya doa sapu jagat. Kalau kita doa ini namanya sapu jagat. Kenapa ditaruh di akhir? Karena ini adalah sapu jagatnya doa. Sapu jagat apa? Meliputi semuanya. Nah, Sapuin juga. prinsip-prinsipnya, prinsip tauhid, prinsip ibadah kepada Allah semata, prinsip menjaga akidah dan akhlak, prinsip suci lahir dan batin. Baik, anak-anakku, saya ambil contoh biar kalian bagaimana, apakah selama kalian ini sudah wudunya sudah seperti beliau. Kita ambil contoh. Sebelum itu video apa aja, Pak? Bagi dong, Pak. Video saya.
Ini video orang yang menjalankan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Ayamnya. Bisa gedein Pak. Iya Pak, bener Pak, yang itu Pak, yang tengah yang dibeli. Allah ini. Duit sama Pak. Dengerin, lihat kan? Apakah Anda, Baunya, Pak. anak-anakku semuanya sudah Bapak suaranya. saya ambil wudhu orang ulama. Itu udah berarti dia orang wudhu. Emang ada Ici? Ada Ici siwak ya? Ini adalah salah satu tadi syariat Islam yang diajarkan oleh Guru Mulia Umar bin Hafiz yang sekarang beliau alhamdulillah masih ada. Ya, jadi itu satu contoh syariat Islam. Dipraktekin anak-anakku yang tercinta. Paham semuanya? Paham Pak. Masih mau nanya dong Semoga- Pak. Mau nanya. Ya, Itu maksudnya syariat Islam apanya Pak maksudnya? Nah, Apa dia? kan syariat Islam itu Jadi maksudnya dia syariat Itu Islam syariat. lagi nyari wudhu, lagi nyontoin itu wudhu. yang itu wudhu itu syariat. Wudhu tayamum itu syariat. Terus Pak itu kita boleh Pak wudhu dari tekuan? Ya boleh. Boleh. tadi air mineral ya? Airnya itu Pak air dari mana? Air mutlak.
kan air ada enggak? Karena ini bukan kita pembahasannya, jadi lain nanti aja. Ya, kalau kita bahas yang ada habisnya. Ya, paham? Anak? Ada yang tanya lagi? Soalnya kita nggak tahu. Ya, Tiba-tiba diputar jadi kita nggak tahu badannya apa. Ya udah Bintan dibahas nanti. sekian. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini ya. Applause, Bang. Eh,